Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kicau mania dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara membedakan jenis kelamin SRDC ataupun sikatan rimba dada coklat yang jantan atau betina, yang masih muda atau trotolan, ataupun yang sudah tua. Oke, sebelum semakin jauh kita membahas tentang perbedaan burung SRDC jantan dan betina, nggak ada salahnya jika kita mengetahui karakteristik dan habitat asli burung SRDC tersebut. Nah, burung SRDC tersebut berasal dari berbagai wilayah ya, karena penyebarannya yang begitu luas. Seperti Tonyona berasal dari Malaysia, ada juga yang berasal dari Sunda, ada juga yang berasal dari Sumatera, ada juga yang dari Kalimantan, ada yang juga berasal dari Jawa, dan ada juga yang berasal dari Bali. Dan mungkin berasal dari beberapa di antaranya mungkin belum saya sebutkan ya teman-teman, itu sebagai contohnya saja. Habitat asli burung SRDC tersebut berada di tepi hutan tropis atau bagian hutan yang terdapat aliran sungai, karena burung ini tidak terlalu menyukai untuk cuaca yang panas ataupun suhu panas. Jadi burung ini lebih sering di bagian tepi-tepi sungai, karena burung ini lebih suka tempat rimbun ataupun sejuk, dan biasanya burung ini berada di sekitaran aliran sungai. Burung SRDC tersebut bersifat teritorial ya, atau penyendiri. Jadi burung ini tidak bergerombol. Mungkin burung ini hanya berpasang-pasangan saja di setiap wilayahnya. Dan burung ini tipikal burung pemakan serangga. Jadi burung ini sangat suka dengan ulat-ulat kecil ataupun serangga seperti jangkrik dan belalang atau hewan-hewan kecil lainnya ya. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjutkan tentang cara membedakan burung SRDC jantan dan betina. Yang pertama kita lihat dari ciri fisiknya dulu. Burung SRDC jantan itu kalau kita lihat dari segi fisik atau dari posturnya, bila jantan itu posturnya akan lebih panjang dan ramping dan lebih tegap, berbeda dengan SRDC yang betina. Burung SRDC betina itu posturnya lebih pendek dan lebih cenderung bulat atau kurang tegap untuk postur tubuhnya. Nah, untuk bagian ciri berikutnya, teman-teman bisa melihat di bagian kepalanya. Bila SRDC jantan, biasanya untuk bagian kepalanya lebih besar ataupun lebih papak ataupun lebih kotak dibandingkan dengan kepala SRDC yang betina. Biasanya kepala SRDC betina itu lebih kecil atau lebih bulat ya. Nanti bisa teman-teman bandingkan sendiri. Untuk ciri yang berikutnya, teman-teman bisa melihat dari matanya. Kalau mata yang untuk SRDC jantan itu biasanya matanya itu lebih besar ataupun lebih melotot, jadi lebih agak keluar gitu ya dibandingkan dengan SRDC yang betina. Jadi teman-teman bisa lihat dari depan, biasanya kalau jantan itu lebih garang atau lebih kelihatan serem ya, dari wajahnya itu, dari muka burungnya itu, dibandingkan dengan betina yang kurang terlalu garang atau kurang terlalu serem ya kalau untuk tampilannya. Nah, untuk ciri yang berikutnya, teman-teman bisa lihat bagian bulu putih yang berada di leher bawah paruhnya. Kalau jantan, bulu putih di bawah paruhnya itu putihnya itu bersih atau cerah. Berbeda dengan SRDC yang betina, biasanya putihnya itu kusam atau kurang begitu cerah. Untuk ciri berikutnya, teman-teman bisa melihat bagian bulu di dadanya itu, yang berwarna coklat ya. Biasanya kalau jantan itu coklatnya itu lebih tajam atau lebih pekat. Berbeda dengan SRDC betina, nanti untuk bulu dadanya itu coklatnya itu kurang begitu pekat. Jadi dia bulunya itu lebih ke samar-samar atau kusam.
Nah, seperti gambar yang saya bagikan ini, untuk bagian yang kanan adalah burung SRDC jantan dan yang kiri adalah SRDC betina. Teman-teman bisa bandingkan warna coklat untuk bagian seluruh tubuhnya. Kemudian untuk ciri berikutnya, teman-teman bisa melihat bulu di bagian punggungnya ya, bulu coklat di bagian punggungnya. Kalau untuk SRDC yang jantan itu bulu coklat bagian punggungnya itu lebih gelap ataupun lebih tajam dibandingkan dengan bulu SRDC betina yang coklatnya itu kusam atau kurang begitu tajam. Untuk ciri yang berikutnya, teman-teman bisa perhatikan di bagian ekornya. Burung SRDC yang jantan itu ekornya lebih panjang dibandingkan dengan SRDC yang betina. Itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi makanya kalau jantan itu posturnya jadi kelihatan lebih panjang karena yang menjadi salah satu faktornya itu ekornya juga. Ekornya akan lebih panjang dibandingkan dengan SRDC yang betina. Dan untuk pergerakan ekornya sendiri, kalau jantan itu pergerakan ekornya itu lebih sering ke naik turun dibandingkan betina yang lebih sering ke mengipas atau ngembang gini ya. Nanti teman-teman bisa perhatikan sendiri. Jadi setiap SRDC habis loncat kembali ke pangkringan, biasanya kan dia ekornya akan lebih naik turun untuk yang jantan. Kalau untuk yang betina habis loncat, biasanya dia cuman ngipas atau ngembang gini. Nah, untuk ciri berikutnya untuk di bagian ekor, biasanya kalau jantan itu bagian ekor atasnya itu biasanya berwarna kemerah-merahan ataupun coklat-coklat cerah ya, berbeda dengan ekor SRDC yang betina. Bagian ekor SRDC yang betina itu biasanya warnanya itu sama dengan warna punggungnya burung SRDC betina tersebut. Berbeda dengan jantan yang tadinya kan coklat, untuk yang ekornya yang semu kemerah-merahan ataupun coklat cerah. Itu untuk bagian ekornya. Nah, untuk ciri berikutnya, teman-teman bisa pegang burung tersebut. Kemudian kita lihat bagian dubur atau pennya. Ini pen ini berlaku buat semua jenis burung ya, kalau buat saya pribadi. Jadi kalau untuk burung SRDC apapun itu jenis burungnya, kalau jantan itu pennya dia akan lebih panjang atau menonjol dibandingkan dengan pen burung SRDC yang betina. Jadi untuk yang betina itu pennya itu akan lebih pendek dan posisinya itu ke bawah, berbeda dengan SRDC jantan itu lebih menonjol dan dia akan lebih agak tegak gini ya. Nanti teman-teman bisa pegang SRDC-nya. Nah, untuk ciri-ciri yang terakhir ini adalah ciri-ciri yang paling akurat untuk membedakan jenis kelamin SRDC tersebut. Teman-teman bisa pegang burung SRDC tersebut, kemudian pegang, lalu buka paruhnya. Jadi nanti teman-teman bisa buka paruhnya. Untuk SRDC yang masih trotol ataupun yang masih muda, sekitar umur 3 bulan ke atas, 3 bulan up lah. Jadi nanti kalau jantan itu bagian paruh dalamnya itu dia sudah kelihatan kehitam-hitaman walaupun belum terlalu pekat ya. Berbeda dengan yang betina. Kalau yang betina nanti paruhnya dia nggak berwarna hitam, tapi dia akan berwarna keabu-abuan atau semu kecoklatan. Nanti akan saya bagikan gambarnya untuk paruh SRDC yang masih muda. Jadi nanti buat perbandingan teman-teman. Seperti berikut ini ya gambarnya. Nah, ini adalah contoh paruh bagian dalam untuk SRDC yang jantan, untuk yang masih muda atau trotolan. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi untuk yang jantan, bagian paruh dalamnya itu walaupun masih muda, dia sudah terlihatan hitam, walaupun belum terlalu pekat, tapi dia sudah kelihatan hitamnya. Nah, untuk gambar yang kedua ini adalah contoh bagian paruh dalam SRDC muda atau trotolan yang jenisnya betina. Teman-teman bisa bandingkan sendiri. Jadi untuk yang betina walaupun masih muda, dia itu untuk bagian paruh dalamnya itu
dia berwarnanya itu keabu-abuan atau semu kecoklatan. Jadi dia nggak berwarna hitam ya, berbeda dengan burung SRDC yang jantan tadi. Nah, itu tadi untuk ciri-ciri paruh burung SRDC yang masih muda. Kemudian untuk ciri-ciri paruh burung SRDC yang sudah tua atau yang sudah berumur. Nanti setelah teman-teman buka bagian paruhnya, bagian dalamnya itu kalau jantan dia akan berwarna hitam pekat atau mengkilap. Itu yang jantan. Kalau yang betina, paruhnya itu dia lebih ke abu-abuan. Jadi paruhnya itu enggak hitam atau enggak mengkilap. Walaupun sudah berumur. Itu yang menjadi pembeda utamanya ya. Nah, kalau sudah dewasa, lidahnya itu kalau jantan dia akan berwarna hitam. Berbeda dengan betina. Betina walaupun sudah dewasa, nanti dia lidahnya akan tetap kemerah-merahan ataupun keputihan. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini, untuk burung SRDC yang masih muda, jantan atau betina, dia lidahnya akan sama, berwarna putih kemerahan. Kalau untuk yang dewasa, yang jantan dia akan berwarna hitam untuk lidahnya, dan yang betina dia akan tetap putih. Tapi yang paling penting di sini itu bagian paruh dalamnya. Kalau untuk lidah kan kalau masih umur muda atau masih trotol kan semua sama. Jadi nanti teman-teman bisa membedakannya dari warna paruh bagian dalam. Nanti akan saya bagikan fotonya untuk bagian paruh dalamnya, jadi buat perbandingan teman-teman ya. Ini adalah contoh paruh dalam untuk burung SRDC yang sudah dewasa. Teman-teman bisa perhatikan untuk bagian paruh dalamnya yang sudah dewasa, maka paruhnya akan begitu hitam pekat atau mengkilap, dan lidahnya pun dia akan berwarna hitam. Ini untuk ciri SRDC yang sudah dewasa, dan ini yang jenis jantan. Untuk gambar yang kedua ini adalah paruh dalam untuk burung SRDC dewasa yang jenisnya betina. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi untuk bagian dalamnya itu kalau betina walaupun dewasa, paruhnya akan tetap keabu-abuan atau tidak hitam. Dan untuk lidahnya walaupun sudah berumur, dia akan tetap berwarna putih atau kecoklatan. Teman-teman bisa bandingkan sendiri. Nah, kalau dari ciri yang berikutnya, teman-teman bisa mengetahui cirinya jantan betina itu dari kicauannya atau bunyinya. Biasanya kalau burung SRDC jantan itu kicauannya akan lebih nyaring dan dia akan lebih bervariasi untuk riwiannya. Berbeda dengan burung SRDC betina, ngeplongnya itu dia kurang nyaring, dan untuk variasi lagunya dia itu lebih ke monoton atau itu-itu aja. Itu yang jadi pembedanya ya. Tapi yang saya sarankan di sini, yang paling akurat itu bila teman-teman sudah membuka paruhnya. Tadi kan sudah saya bagikan sebagai contoh gambarnya ya, paruh yang jantan betina untuk yang muda atau trotolan, dan juga untuk paruh yang sudah tua atau berumur. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video tentang cara membedakan burung SRDC jantan ataupun betina. Semoga teman-teman menjadi lebih teliti atau menjadi lebih paham tentang cara memilih burung SRDC yang masih bahan, yang jantan ataupun betina. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman kicau mania dimanapun berada. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dan apabila ada kritik dan saran teman-teman bisa masukkan di kolom komentar. Dan juga bila teman-teman ada yang kurang jelas atau kurang paham, nanti bisa dituliskan di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.